Kampar, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki potensi perikanan air tawar cukup tinggi. Hampir setiap daerah di sini memiliki hamparan kolam-kolam ikan untuk memenuhi kebutuhan daging ikan. Dalam sehari, Kabupaten Kampar mampu menghasilkan ikan patin segar seberat 20 ton. Saya lagi bergabung bersama bapak-bapak untuk panen ikan patin, tepatnya di Kampar, salah satu kabupaten yang memiliki banyak kolam yang membudidayakan ikan patin. Ikuti terus jejak saya, jejak betul. Langsung kecipratan air, banyak banget ikan patinnya. Kolam patin yang kami panen ini berisi ikan-ikan berumur 3 bulan. Secara ukuran memang tidak terlalu besar, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Saya kira hari ini nggak akan basah, kuyup seperti ini, cuma sampai pinggang saja, tapi ternyata nggak bisa, kita semua udah basah. Bapak, saya mau pegang salah satu ikannya dulu ya. Ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak dibudidayakan di sini karena memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dibanding jenis ikan air tawar lainnya. Saya udah dapat salah satu ikan patinnya nih. Kalau dilihat ciri utama dari ikan patin, yaitu tidak memiliki sisik dan juga ada kumisnya nih, berfungsi sebagai peraba. Ini salah satu ciri khas utama dari ikan jenis catfish. Wah, saking banyaknya ikannya. Berat banget. Ini berapa Pak? Berarti 50 kotor. kotor 50 Kilo. kilo. 50 kilo. Ini baru satu ember aja, belum lagi ember kedua, ember ketiga, masih banyak lagi loh. Lihat nih di depan saya tumpukan ikan patin, dan ini sekali panen saja loh bisa sebanyak ini. Rata-rata ikan patin yang kami panen hari ini berbobot 2 hingga 3 ons per ekornya dan akan dibawa ke dapur pengasapan untuk selanjutnya diolah menjadi salah satu produk unggulan di sini. Kalau diperhatikan nih, ukuran ikan patin yang dipanen memang sengaja tidak terlalu besar, jadi sedang saja, mungkin kurang lebih 20-30 cm. Kenapa? Karena ikan yang kita tangkap ini akan diolah menjadi makanan khas Riau, yaitu ikan salai patin. Nah, penasaran nggak prosesnya seperti apa sih? Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya sudah masuk ke tahap selanjutnya nih, yaitu tahap pembersihan ikan. Jadi kita bersihkan semua kotoran dan juga organ-organ tubuhnya. Jika semua organ dalam dan kotoran sudah dibersihkan, daging ikan harus dicuci hingga benar-benar bersih. Proses penyiangan sendiri menjadi salah satu kunci supaya daging ikan tidak cepat busuk nantinya. Ikan-ikan yang bersih ini akan kita susun dan masuk ke proses pengasapan. Kalau bahasa daerah ini akan disalai. Inilah babak akhir dari pembuatan ikan salai atau ikan asap. Penataan ikan secara sejajar di atas para-para akan membuat ikan kering secara merata. Biasanya kalau udah masuk proses pengasapan itu makan waktu berapa lama, Bang? 8 jam. Oh, cukup lama. Tapi justru disitulah proses pengawetan secara tradisional untuk ikan patinnya. Karena nih ikan patin daya awetnya kalau misalnya sudah matang itu bisa sampai 1 bulan. Itu cukup lama.
Api untuk pengasapan harus terus dijaga selama 8 jam prosesnya. Tidak boleh terlalu besar karena akan membuat ikan gosong atau terbakar. Yang paling utama, asap tetap terjaga untuk mengeringkan seluruh bagian daging ikan. Salah satu tanda ikan patin asap yang sudah matang adalah perubahan warna menjadi coklat keemasan. Yang tadi kita asap biasanya kita tunggu sampai besok nih kalau dia mau benar-benar kering seperti ya di depan saya ini nih. Ini sudah jadi semua. Yuk kita ambil satu. Tuh. Dan kalau saya cium ini benar-benar tidak ada bau amisnya sama sekali. Nah, saya penasaran nih enaknya ini diolah menjadi makanan apa ya? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Enaknya kalau hutan adat masih terjaga seperti di Kanagarian Rumbio. Di sini kita mau masak dimanapun tempatnya juga teduh. Dan kali ini saya bersama ibu-ibu akan membuat goreng ikan salai balado. Bumbu-bumbu yang kami gunakan memang sederhana, tapi yang pasti ada bawang merah dan cabai merah. Sembari kita membuat bumbunya, kita akan menggoreng ikan salainya nih. Tujuan digoreng ini supaya dia semakin garing. Ikan goreng balado sendiri merupakan kombinasi dari olahan alam Melayu dan Minang. Wajar saja, mayoritas masyarakat Kampar memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tanah Minangkabau. Sekarang tinggal kita campur nih ikan salainya dan sambal balado. Ini buat yang ikan dibakar, dicampur sama ini. Sama ini. Nih, saya pindahin ya, Bu. Ya. Sementara ikan salai yang digoreng dicampur ya sama sambal yang digoreng juga. Supaya bumbu juga meresap dalam daging ikan salai, harus dimasak lagi menjadi satu seperti ini. Sementara ikan salai bakarnya digeprek bersama bumbu yang sudah disiapkan. Sudah jadi nih hasil masakan saya bersama ibu-ibu. Ini menu makanan favorit di Kampar loh, makanya saya udah nggak sabar. Langsung kita cobain kali ya, Bu. Melihat wujudnya, tentu saya tidak bisa menolak untuk segera melahapnya. Saya mau langsung cobain dari ikan yang digoreng dulu. Krenyes-krenyes. Dipatahin aja, Enak. Rasa asinnya tuh hilang. apa ya? Nggak ada. Terasa tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan ditambah lagi sambal baladonya ini Gurih. bikin makanannya makin gurih. Abon ikannya, rasanya kayak apa ya? Kayaknya dia lebih lembut nih teksturnya karena tadi ketika dimasak kan digeprek dan dibakar. Meski sudah kering karena proses pengasapan, tapi kandungan omega 3 dalam daging patin tidak berkurang manfaatnya. Omega 3 dalam daging ikan menjadi bagian terpenting untuk dikonsumsi karena mampu memperbaiki jaringan otak, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, serta mampu menjadi antioksidan untuk daya tahan tubuh. Kriuknya kedengeran kan? Itu yang jadi ciri khas dari ikan salai, apalagi kalau digoreng. Pokoknya nih kalau ke Kampar itu harus cobain namanya ikan salai patin dan cariin ibu-ibu di sini yang jago masak dan mengolahnya, pokoknya enak banget. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.